Rusia mengira dirinya cerdas, dan sekilas memang begitu. Setelah salah satu pabrik terpenting mengalami beberapa serangan drone, Rusia membangun sangkar pelindung raksasa di sekitar seluruh gedung untuk melindunginya dari kendaraan udara tak berawak. Itu juga seharusnya berhasil. Rusia memiliki benteng tahan drone di tangannya, dan negara itu mengira mereka sudah menguasai Ukraina. Ukraina membuktikan bahwa Rusia salah. Jika sangkar KOP jadi solusi Rusia hadapi drone, Ukraina kini mengubah strateginya. Rencana Rusia jadi bumerang karena Ukraina tetap berhasil menyerang benteng itu. Namun, Ukraina tidak mengirim drone, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Rencana Rusia itu sederhana. Lebih dari 885 km dari Ukraina terletak Cheboksary di Republik Chuvashia. Dan di kota itu terdapat pabrik VNIIR Progress yang merupakan salah satu fasilitas militer terpenting Rusia karena perannya dalam mengembangkan komponen yang digunakan dalam beberapa senjata paling berbahaya milik Rusia, termasuk misilnya. Pabrik itu seharusnya tidak bisa disentuh. 885 km seharusnya sudah lebih dari cukup jauh agar Ukraina tidak pernah bisa melancarkan serangan. Namun drone jarak jauh Ukraina membuktikan jarak bukan masalah, sehingga mereka menyerang pabrik itu beberapa kali. Rusia berpikir, kita menghadapi masalah drone yang tak terduga dan kini butuh solusi. Solusi itu adalah membungkus gedung administrasi dan bengkel pabrik VNIIR Progress dengan kandang logam raksasa daripada mengandalkan jaring anti-drone yang sering digunakan dalam perang. Foto-foto yang diterbitkan oleh Defense Express menunjukkan seperti apa tampilan gedung tersebut dari permukaan, dan Business Insider melaporkan bahwa foto satelit yang dibagikan oleh perusahaan intelijen spasial Amerika Serikat Vantor menunjukkan bahwa kandang itu mengelilingi seluruh gedung. Logikanya masuk akal. Kandang mantel ini, seperti yang sering disebut secara sinis, mengelilingi target dengan satu tujuan, yaitu meledakkan hulu ledak yang dibawa drone sebelum waktunya sehingga ledakan tersebut tidak merusak target. Dengan kandang mantel sebesar gedung, Rusia yakin telah menemukan cara melindungi pabrik penting mereka. Rusia salah. Dan itu seharusnya tidak mengejutkan ketika Anda menyadari bahwa kandang mantel biasanya tidak digunakan untuk melindungi gedung. Kandang itu seharusnya melindungi tank. Rusia memakai kandang mantel di tank sejak awal invasi menurut laporan surat kabar 1 Maret 2022. Versi awalnya memakai rangka logam berlapis kanvas untuk mengelilingi kubah tank. Versi terbaru dari kandang mantel ini mencakup seluruh tank, menambah beban berat secara signifikan dan membuatnya hampir tidak dapat dioperasikan saat Rusia mati-matian mencari perlindungan. 12.025 tank Rusia yang hancur kemudian, seperti yang dilaporkan oleh Ukraina, menunjukkan bahwa kandang mantel tank Rusia ternyata tidak bekerja sebaik yang diharapkan oleh Putin dan kroni-kroninya. Namun mungkin kandang di sekitar pabrik VNIIR akan berbeda. Selain itu, pabrik itu tidak bergerak, sehingga berat bukan masalah. Kandang juga bisa dibangun mengelilingi gedung, tidak harus menempel langsung. Itu berarti ada jarak lebih besar antara kandang dan target, yang pada akhirnya memberikan lebih banyak ruang bagi hulu ledak drone untuk meledak tanpa merusak pabrik kemajuan VNIIR. Rusia mengira sudah menemukan solusi yang tampaknya berhasil. Kandang pelindung di sekitar gedung administrasi dan bengkel pabrik sudah terpasang sekitar 1 tahun hingga musim panas 2026 menurut Business Insider. Pabrik itu tetap berdiri kokoh. Drone Ukraina belum berhasil melakukan serangan langsung untuk mematikan pabrik itu. Jauh di dalam intelijen militer Ukraina, sebuah proses yang telah terjadi berkali-kali selama 4 tahun terakhir kembali terulang. Rusia mencetuskan ide baru. Ide itu memang tidak luar biasa, tapi tampaknya mampu menghentikan drone Ukraina. Setelah itu, tugas Ukraina hanya beradaptasi dan mencari cara tetap menyerang pabrik. Pada bulan Juni, itulah yang Ukraina lakukan. Berita itu muncul pada 10 Juni. Pasukan Ukraina telah melakukan serangan jauh di dalam wilayah Rusia dan pabrik Progress yang telah diubah Rusia menjadi benteng anti-drone dengan begitu banyak waktu dan usaha telah terkena serangan. Rusia seperti biasa membanggakan klaim tingkat intersepsi drone-nya sambil berusaha mengabaikan fakta bahwa pabrik vitalnya sedang terbakar. Semua yang dikatakan Kementerian Pertahanan Rusia adalah bahwa mereka telah mencegat 326 drone Ukraina di beberapa wilayah dalam serangan semalam ketika Ukraina menyerang target di wilayah pendudukan Mariupol. Pada pagi 10 Juni, saluran Telegram dan media Rusia melaporkan serangan Ukraina ke pabrik-pabrik yang dijaga Rusia. Media United 24 merangkum laporan-laporan itu untuk kita. Pabrik tersebut terbakar,
karena apapun yang menghantam telah memicu kebakaran yang cukup besar hingga menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan itu. Dalam sekejap, Rusia kehilangan sebuah bengkel yang merupakan bagian dari pabrik yang memproduksi komponen untuk drone Shahid dan rudal Iskander, bersama dengan modul Kometo yang sering ditemukan pada drone Shahid yang berhasil dijatuhkan. Bertanggung jawab menjaga drone tetap di jalur lewat navigasi satelit, meski digempur peperangan elektronik. Rusia terpaksa bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Mereka telah membangun sangkar pelindungnya secara khusus untuk mencegah hasil seperti ini terjadi. Drone Ukraina dapat terbang sejauh yang mereka mau. Mereka tak mungkin menembus massa logam di sekitar pabrik VNIIR Progress. Bagaimana mungkin mereka melakukannya? Jawabannya sederhana. Mereka tidak melakukannya. Saat militer Ukraina mencari solusi menghadapi langkah baru Rusia menghentikan serangan jarak jauh, mereka menemukan jawabannya sangat sederhana. Jika Rusia menjaga diri dari drone sejauh itu, sebaiknya jangan kirim drone sama sekali. Kirim sesuatu yang tak bisa ditangkis pabrik Progress, yaitu rudal. Rusia akhirnya membawa sangkar anti-drone ke dalam pertempuran rudal, dan pabrik Progress menderita akibatnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan di X bahwa solusi Ukraina untuk sangkar COP Rusia adalah mengirimkan salah satu rudal jelajah terkemuka mereka. Kami terus menerapkan sanksi jarak jauh Ukraina terhadap fasilitas militer Rusia dan industri minyaknya. Secara khusus, tadi malam, FP-5 Flamingo Ukraina menghantam pabrik militer di Cheboksary yang memasok komponen drone dan rudal untuk tentara penjajah, kata Zelensky. Dia juga mengungkapkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan lagi terhadap minyak Rusia ketika pasukannya menghantam kilang minyak Kuibyshev di Samara yang berjarak lebih dari 900 km dari Ukraina, bersama dengan sepasang fasilitas minyak di wilayah Vladimir lebih dari 700 km jauhnya. Klip singkat dari Zelensky memperlihatkan kerusakan besar akibat rudal Flamingo Ukraina. Kita melihat rudal itu terbang, sempat terekam dari jendela warga Rusia yang melihatnya melesat. Lalu kita lihat apa yang dilakukan rudal itu. Pabrik Progress dengan kerangka pelindung yang masih utuh terlihat mengeluarkan asap. Rudal Ukraina menembus langsung pertahanan Rusia dan menghantam sasarannya dengan kekuatan luar biasa. Rusia tak pernah mempertimbangkan rudal. Pelindung hanya tahan ledakan kecil, tapi tak mampu menghadapi kekuatan rudal. Flamingo merupakan salah satu senjata terberat dalam persenjataan Ukraina. Dengan panjang antara 10 hingga 14 meter atau 33 hingga 46 kaki, Flamingo adalah versi rudal jelajah milik Ukraina, dan ini memungkinkan negara tersebut menghantam sasaran jauh di dalam wilayah Rusia dengan daya hancur besar. Institut Internasional untuk Studi Strategis memberitahu kita seberapa jauh jangkauannya dan seberapa besar daya hancurnya, karena mengungkapkan bahwa Flamingo dapat terbang hingga 3.000 km sambil membawa hulu ledak seberat 1.150 kg. Itu jauh lebih besar daya ledaknya dibandingkan drone standar, dan mengungkapkan mengapa pertahanan Rusia gagal total menghentikan senjata yang diluncurkan Ukraina. Meski besar, bukan siluman dan subsonik, Flamingo Ukraina tetap bisa menempuh hampir 1.000 km ke pabrik yang dianggap aman oleh Rusia. Apakah ini kesombongan Rusia? Apakah mereka yakin perlindungan mereka cukup sehingga tak perlu pertahanan udara di sekitar pabrik Progress? Atau apakah Rusia memang tidak memiliki pertahanan udara yang cukup setelah 4 tahun perang yang telah membuat mereka kehilangan 1.420 unit pertahanan udara, termasuk pembantaian pada bulan Maret di mana Ukraina berhasil menghancurkan 54 unit yang terdiri dari 39 sistem pertahanan udara dan 15 radar hanya dalam 1 bulan. Kita tak bisa memastikan, Ukraina pun tak peduli. Apa yang baru saja ditunjukkan Ukraina kepada Rusia adalah bahwa ada jauh lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan daripada sekedar drone yang terbang dari Ukraina. Rudal kini ikut bermain dan bukan sembarang rudal biasa. Ini adalah senjata yang dibangun di dalam Ukraina yang memiliki kekuatan untuk menembus benteng pertahanan dan menghancurkan pabrik-pabrik yang merupakan bagian penting dari rantai pasokan mesin perang Rusia. Flamingo sudah ada selama beberapa waktu, tetapi 10 Juni mungkin akan dikenang sebagai momen debut rudal ini, karena rudal tersebut bekerja persis bagaimana mestinya. Serang jauh ke dalam, serang dengan keras, dan atasi semua pertahanan yang telah dipasang Rusia. Rusia ingin bangunannya tahan drone, tapi Ukraina tak peduli. Ukraina sedang mengalami revolusi rudal yang akan mengubah perang dengan Rusia.
Sebelum kita lanjut, ini pengingat Anda sedang menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video. Sekarang, mari mulai dengan Flamingo. Kita tahu kemampuan rudal itu dan kandang pelindung yang hancur serta pabrik komponen yang terbakar sudah menarik perhatian Putin dan kroninya. Namun rudal ini bukan hanya soal jangkauan dan kekuatan. Seperti yang dikatakan Vikram Mittal dalam artikel Forbes tanggal 13 Maret, rudal Flamingo telah sepenuhnya mengubah dinamika perang Ukraina. Pada saat itu, rudal Flamingo tidak hanya diproduksi dalam jumlah besar, tetapi juga telah digunakan secara operasional secara berkelanjutan. Menandai rudal ini sebagai komponen kunci dalam strategi serangan jarak jauh Ukraina yang dirancang untuk membuat pertahanan udara Rusia kewalahan dan menghancurkan target-target yang sebelumnya tidak dapat dihantam Ukraina kurang dari setahun yang lalu sebelum rudal merah mudanya muncul. Mittal menyatakan Ukraina telah melancarkan beberapa serangan terhadap target Rusia bernilai tinggi dan tiap serangan menunjukkan 3 tren mengkhawatirkan bagi Rusia. Pertama, jumlah salvo meningkat dari peluncuran terpisah menjadi tembakan terkoordinasi 4 hingga 6 rudal. Kedua, jarak target makin jauh, serangan terbaru menembus jauh ke wilayah Rusia. Ketiga, efektivitas rudal meningkat karena beberapa berhasil menembus pertahanan udara Rusia dan mengenai target, kata Mittal. Dan jika digabungkan, ketiga tren ini membentuk strategi serangan jarak jauh Ukraina. Berkembang hingga pada titik di mana strategi ini tidak hanya dapat menghantam lebih keras dari sebelumnya, tetapi juga menjadi lebih berbahaya karena Ukraina dapat meluncurkan rudal Flamingo dan drone dalam jumlah besar sehingga pertahanan udara Rusia tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Anda mungkin ingat bahwa Rusia mengklaim telah menembak jatuh 326 drone pada hari ketika Flamingo menyerang pabrik Progress. Berapa banyak dari drone tersebut yang sebenarnya hanyalah umpan yang dikirim untuk membingungkan pertahanan udara Rusia sehingga membuka jalan bagi Flamingo untuk menembus sangkar pelindung. Kita mungkin tak akan pernah tahu, namun inilah strategi serangan matang dengan rudal Flamingo sebagai intinya. Selain itu, penciptaan Flamingo menandai kematangan baru industri pertahanan Ukraina. Pada tahun 2022, serangan seperti yang kita lihat pada 10 Juni tidak akan mungkin terjadi, bahkan dengan rudal-rudal yang dikirimkan oleh mitra barat Ukraina ke negara tersebut. 4 tahun kemudian, Ukraina tak hanya memiliki pengetahuan teknis untuk membuat rudal jelajah sendiri, tapi juga mampu meningkatkan produksi hingga tak perlu lagi menghemat persediaan rudal hanya untuk serangan sesekali. Fokus Ukraina pada kelayakan operasional dibandingkan kesempurnaan berarti mereka dapat memproduksi rudal Flamingo dalam skala besar, sehingga seluruh strategi Rusia yang mengandalkan jarak dan pertahanan anti-drone menjadi tidak relevan. Strategi itu sudah tak efektif. Ukraina punya jawaban atas semua pertanyaan pertahanan dari Rusia. Meski situasinya buruk bagi Putin dan Rusia, ada gambaran lebih besar di baliknya. Bukan hanya Flamingo yang merobek mantel membuat Putin gemetar ketakutan. Di sini terlihat Rusia kewalahan dan gagal menghentikan serangan Ukraina. Situasi ini akan makin memburuk karena Flamingo hanya puncak gunung es berbentuk rudal yang sedang Ukraina siapkan untuk diluncurkan ke Rusia. Kita tahu betapa takutnya Putin pada drone Ukraina. Ketakutan itulah alasan pagar pelindung dibangun di sekitar pabrik Progress. Itulah juga alasan jaring anti-drone dipasang di sekitar rumah Putin di Valdai. Pemimpin Rusia yakin Ukraina hanya akan menyerang dengan drone jika ingin merusak, tapi dia keliru. Tanggal 10 Juni dan Flamingo membuktikannya. Tapi masalah yang jauh lebih besar bagi Rusia adalah bahwa Ukraina sedang berada di tengah-tengah pergeseran menuju rudal yang tidak pernah diduga siapapun beberapa tahun yang lalu. Menurut Atlantic Council dalam artikel tertanggal 2 Maret, Flamingo hanyalah satu dari beberapa rudal yang sudah digunakan atau sedang dikembangkan oleh Ukraina. Jutaan dolar dialokasikan ke industri pertahanan dalam negeri yang mengembangkan pasar rudal menurut dewan tersebut. Ukraina sudah punya cetak biru untuk mempercepat pertumbuhan pasar itu. Ukraina telah berpengalaman mendorong ide, memfasilitasi pengembangan, dan meningkatkan produksi berkat penggunaan drone dalam beberapa tahun terakhir. Dan banyak konsep yang sama akan berhasil di pasar rudal. Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Ukraina bertindak seperti investor Ventura dengan memberi hibah besar ke perusahaan yang mengembangkan rudal dan teknologi terkait. Penginjil rudal lainnya di jajaran atas Ukraina adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Pada 9 Juni, New Voice of Ukraine melaporkan bahwa Syrskyi secara terbuka mendukung rencana yang dirancang untuk mentransformasi pasukan rudal dan artileri Ukraina pada tahun 2030.
Rencana ini akan menggantikan rudal dan sistem roket era Soviet Ukraina dengan alternatif buatan dalam negeri yang lebih modern dan efektif. Rudal buatan Barat tetap akan diterima dan digunakan oleh Ukraina. Namun Ukraina kini tak lagi terlalu bergantung pada rudal itu karena mereka fokus pada produksi dalam negeri yang dulu dianggap Rusia mustahil terjadi. Siersky meyakini bahwa rencana baru ini akan memungkinkan penghancuran target secara konsisten pada jarak hingga 2.000 km, terutama jika didukung oleh kemajuan teknologi drone lebih lanjut, menurut laporan Militarmi. Dan jika Rusia berpikir bahwa Flamingo adalah satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan, maka mereka benar-benar salah besar. Ukraina semakin mendekati pengembangan rudal balistiknya sendiri. Saat rudal-rudal itu datang, apa yang terjadi pada pabrik VNIIR Progress dan pelindung anti-drone-nya akan terlihat sepele jika dibandingkan. Pada tanggal 4 Juni, Defense Express melaporkan bahwa Firepoint, yang merupakan perusahaan di balik rudal Flamingo, telah melakukan peluncuran kedua yang diketahui dari rudal balistik FP-FP7 miliknya. Uji coba itu menarik karena beberapa alasan. Terutama karena uji coba tersebut menggunakan versi FP7X dari rudal baru Firepoint yang merupakan variasi dari desain yang akan digunakan Ukraina untuk mencegat rudal-rudal yang datang dari Rusia. Namun, pencegat itu didasarkan pada FP7 dan uji coba kedua yang dilakukan Firepoint berhasil serta memberikan bukti pertama bahwa rudal balistik baru Ukraina mampu melakukan penerbangan terpandu. FP7X penting karena Ukraina bisa membuat dan menggunakannya dengan biaya hanya 1/5 dari rudal pencegat Patriot yang biasa digunakan melawan rudal Rusia. Namun, yang membuat Rusia khawatir sebenarnya adalah makna FP7 sebagai opsi serangan. Yang kita ketahui sejauh ini adalah bahwa rudal baru Ukraina dapat melaju dengan kecepatan hingga 2.000 meter per detik dan memiliki badan rudal komposit yang dapat menekan biaya produksi. Bagi Rusia, Ukraina akan segera memiliki senjata yang selama ini digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina, yaitu kombinasi drone, rudal jelajah, dan rudal balistik yang diproduksi massal dan diluncurkan dalam jumlah besar. FP7 segera bergabung dengan Flamingo untuk menghancurkan Rusia. Dan jika pakar militer Pavlo Narozhny benar, Ukraina akan segera mampu memproduksi cukup banyak rudal balistik untuk menyebabkan kerusakan serius pada Rusia. Kepada radio Ukraina, Narozhny menyatakan proyek rudal balistik Firepoint adalah proyek swasta yang didampingi proyek negara pengembangan rudal balistik Sapsan. Data dibagikan dan kedua rudal sedang dikembangkan. Setelah siap, Narozhny menyebut Ukraina bisa memproduksi puluhan rudal balistik per bulan. Selain itu, kapasitas produksi Flamingo yang awalnya 30 unit per bulan diperkirakan naik jadi 50 unit per bulan pada 2026 dan bisa terus bertambah dengan investasi sehingga mengancam Rusia. Kandang pelindung tak akan menyelamatkan kompleks industri militer Rusia dari yang akan terjadi. Rudal jelajah Ukraina sudah mulai terbang. Rudal balistiknya tidak akan lama lagi menyusul, dan satu-satunya jawaban yang dimiliki Rusia hanyalah kandang logam di sekitar gedung-gedung yang dirancang untuk menghentikan drone. Rusia merasa pintar, tapi Ukraina kembali membuktikan Rusia selalu tertinggal 2 langkah dalam perang. Rudal-rudal itu sedang mendekat. Drone-drone itu tak akan berhenti. Kampanye serangan jarak jauh yang melemahkan mesin perang Rusia selama lebih dari 2 tahun kini ditingkatkan agar bisa jadi strategi kemenangan Ukraina. Kami menyebutkan FP7X beberapa menit yang lalu. Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang rudal itu bersama dengan FP7 dan uji coba yang dilakukan Ukraina? Maka kami punya video yang tepat untuk Anda. Simak analisis kami mengenai arti rudal balistik baru Ukraina, tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi seluruh Eropa. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda mendapatkan tayangan harian dari The Military Show langsung di feed Anda. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.